Halo semua teman-teman, di sini kita bakalan bedah Next.js ya. Ini adalah web framework ya. Web framework yang untuk ngebuat web modern. Jadi teman-teman kalau membuat web modern yang kekinian, yang kayak teman-teman misalnya nih, kita lihat showcase ya. Showcase. Nah, di sini bisa dilihat Nike, OpenAI itu semua pakai Next.js ya, framework untuk front end-nya kurang lebih ya. Tapi Next.js itu bisa buat back end juga sih. Tapi kayaknya kurang disarankan kalau aplikasi besar. Biasanya mereka pakai microservice gitu ya. Semacam itulah ya. Oke, kita langsung aja coba buat proyekannya ya. Oke, ini dibuat di atas React ya teman-teman. Jadi dia mengadopsi fitur React, tapi ada tambahan fitur seperti ini. Ada middleware, client and server rendering ya. Ini ada server action yang paling penting juga ada. Tapi kita mungkin nggak pakai, kita lebih pakai ke client rendering ya untuk saat ini. Nah, kita mau buat proyekan apa nih bang? Nah, ini proyekan untuk generate kayak kalimat yang lucu-lucu gitu ya. Nah, di sini kita udah siapkan URL-nya ya. Karena emang URL ini kalau teman-teman buka banyak iklannya. Oke, kita langsung aja ya guys ya. Nah, kita init dulu projectnya ya. Kita npx create next app versinya yang terbaru di directory ini. Oke, ini kita defaultnya aja, kita yes atau no sesuai sama yang disarankan aja ya. Kita pakai tailwind nanti untuk styling, terus direktorinya di source, lalu kita pakai TypeScript ya teman-teman. Oke, kita tunggu instalasinya selesai. Nah, Next.js itu agak berat ya kadang kalau udah kompleks, karena dia itu library-nya itu kayak banyak gitu ya. Kalau misalnya aplikasinya kompleks mungkin cocok ya, tapi kalau misalnya sederhana aja, kalau ya cuman statis aja ya, mending kalau teman-teman tahu Astro.js atau enggak Vite ya, Vue.js itu bisa sih, lebih aman sih. Kalau aplikasinya kompleks, Next.js ya bagus sih, karena dia banyak kayak tools yang mendukung gitu. Contohnya kita mau pakai TenStack query ya teman-teman ya, kita install dulu TenStack/react query, lalu kita punya Axios untuk library fetching ya, karena kita mau bekerja dengan API, kita butuh ini. Oke, kita jalankan aja langsung servernya dengan cara run dev. Oke, sudah jalan ya. Oke, kita coba lihat browsernya apakah sudah jalan ya. Localhost 3000 ya, apakah sudah jalan guys? Oke, kita lihat ini step pertama. Oke, berhasil ya, step pertama berhasil menjalankan Next.js ya. Secara default kayak gini halamannya. Oke, kita modifikasi, kita mau tampilkan plain aja ya, nggak ada styling. Jadi dari API yang tadi ini adalah API-nya, kita tampilkan di halaman browser Next.js kita nih. Oke, caranya gimana teman-teman? Kita bakalan banyak bekerja di source ya. Kita ke page, nah ini kita hapus aja ya. Ini tuh sebenarnya HTML yang tadi itu, yang ada di homepage tadi itu. Nah, kalau teman-teman hapus nih, bisa dilihat di sini jadi misalnya hello world gitu kan, seperti biasa pemrograman biasa. Oke, hello world yang muncul di sini ya, berubah ya. Oke, untuk sarannya TenStack ya di sini, kita butuh provider ya untuk inisiasi proyekannya untuk TenStack-nya. Oke, TenStack itu apa bang? Nah, TenStack itu dia tuh kita bisa dari respon API-nya, atau kita kayak ngatur API-nya itu bisa bebas gitu. Ntar teman-teman lihat aja ya. Mungkin agak susah diomongin untuk sekarang ya, nanti teman-teman lihat perbedaannya. Oke, di sini kita buat dulu ya, karena provider ini tuh jalannya di klien ya teman-teman. Jadi kita harus buat, karena layout TSX ini itu dari server ya. Jadi kita nggak bisa gabungin antara server dan klien. Nah, itu adalah salah satu fitur Next.js ya. Kalau di React nggak ada server klien, kayaknya sama ya gitu ya. Sepertinya ya, karena sudah lama nggak React lagi ya guys ya. Oke, kita buat nama foldernya misalnya provider ya guys. Habis itu kita buat file baru TypeScript ya, misalnya klien huruf besar gini ya guys ya, kapital ya. Disarankan untuk nama komponen. Oke, kita langsung aja, kita harus export client provider ya. Di sini dia butuh parameter children ya, karena kita bakalan gunakan ini sebagai pembungkus gitu. Oke, bentar, ini apa nih? Oke, children react.react_node ya, karena kita pakai TypeScript ya, kita harus tandain ini tuh apa sih children, kan nggak tahu dia kan, type-nya tuh any gitu.
Jadi harus spesifiknya itu apa sih children itu type-nya. Jadi teman-teman harus hafal enggak juga sih. Kalau udah banyak kerjaan project harusnya ya hafal sendiri. Oke. Kita ngapain di sini? Return seperti yang ada di dokumentasinya, kita return ini ya teman-teman. Query client provider ya. Langsung aja kita copy aja guys. Oke, ini kodusnya kita ganti jadi children ya. Oke, ini merah-merah ya. Dia nggak bisa langsung auto import ya guys ya. Ini juga ya, kita copy aja guys. Copy guys. Oke, mantap ya. Udah ya. Oke, di sini kita belum import ya. Kenapa dia nggak manual, nggak automatic gitu ya importnya? Oke, query client ya. Client from TenStack. Nah, itu dia TenStack ya, query. Terus di sini query client provider. Ingat ya teman-teman. Nah, di sini yang penting nih, use client ya. Use client ya guys ya. Nah, kita export default. Kita defaultkan ini provider karena kalau kayak gini tuh artinya consnya client providernya salah satu variabel dari sini aja gitu. Kalau ini kita mau kasih defaultnya tuh ini, kalau nggak dikasih tahu fungsinya apa, karena bisa kita buat multiple function dalam satu file. Jadi yang default itu cuma satu ini gitu. Oke guys. Oke, kita pasangkan di layout ya teman-teman. Nah, ini kayak buat Lego ya teman-teman, serunya di sini. Oke, client provider. Jadi kita buat aplikasi tuh seakan-akan buat Lego gitu. Jadi ini pasangannya kemana, ini kemana gitu. Jadi ya seru guys. Oke, sudah ya, ini udah import. Oke, dia warna ungu ya. Wow, tumben sih lihat warna ungu guys ya. Oke, sudah ya. Ini kita hapus unused importnya. Oke, kita bakal ngapain nih teman-teman? Di sini kita mau pakai TenStack query-nya langsung ya. Kita, ini namanya hook ya teman-teman. Kalau ada use prefix ya di depannya, itu hook namanya get job misalnya, sama dengan dia tuh function apa nih, kita return use query ya teman-teman. Nah, use query seperti yang ada di sini, use query ya, use query sama ini. Kita import lagi ya. Wah, ini kenapa error nih guys ya, nggak mau otomatis ya. TenStack query, terus ini adalah use query. Nah, udah tuh, dia tuh function, terus kita bisa kasih tahu key-nya apa. Jadi kayak query-nya ini biar ada jadi pembeda gitu ya, namanya apa, misalnya job. Habis itu query function-nya apa nih? Function-nya apa nih? Kita harus nge-fetch kan. Nah, tadi kita udah install library Axios ya teman-teman ya. Langsung aja nih guys, return, di return. Ini karena await ya, Axios itu harus await. Kita harus pakai async await Axios ya. Import lagi guys, Axios from Axios.get ya. Kita ke sini lagi. Nah, yang tadi. Nah, oke teman-teman, nah gitu aja sih. Oke, ini kenapa? Oke, kenapa itu error? Kayaknya kita harus bikin kayak gini deh, array of string gini. Oke, berasa ya. Dia type-nya kayak gitu ternyata. Oke, ini udah query function. Kok dia kayak ngeblur gitu ya guys ya. Bentar. Kayaknya nggak dipakai ya, karena nggak dipakai ya. Mudah sih kayaknya ya. Oke, kita coba, kita panggil. Nah, ini dia enaknya. Nah, ini dia gunanya TenStack query teman-teman. Kita bisa set nih kalau API lagi loading, jadi ada variabel gitu ya. Kalau teman-teman tanpa TenStack bisa aja is loadingnya. Jadi sebelum nge-fetch itu dikasih state dulu, jadi loadingnya true. Abis itu kalau sudah selesai fetch, kasih loadingnya jadi false. Nah, kalau ini itu semuanya teman-teman bisa diatur sama TenStack-nya. Bahkan nggak is loading aja, nanti kita bisa pakai refetch atau nggak is error kalau ada error di bagian fetching. Jadi nggak perlu ngurusin kayak gitu teman-teman. Jadi kalau is loading, misalnya ini kan di client nih, kalau teman-teman lihat e-commerce misalnya ada skeleton loading, jadi kayak sebelum produk yang muncul ya, atau itu tuh ada loadingnya kayak abu-abu gitu ya, itu bisa dikondisikan kayak gitu ya, skeleton loading. Nah, itu kegunaannya. Oke, use get job. Nah, di sini kita bisa ambil nih datanya. Kita mungkin bisa kasih responnya biar lebih jelas ya. Respons ini kayak alias aja gitu. Kita kasih datanya jadi namanya respon untuk dipanggil. Nah, di sini kita lihat ya. Oke, kita pre dulu ya. Pre ini adalah tag yang bisa turun ke bawah gitu ya.
Jadi kalau ada enter itu udah ke bawah gitu guys. Nah ini kan dalam bentuk JSON nih kan, apa namanya, return API-nya. Oke, kita stringify dulu, response null ya, separate replacer-nya null, terus space-nya 2. Jadi dia kayak ke samping-sampingnya gitu, indentasinya tuh 2 guys, karena JSON kan formatnya kayak gitu. Oke, kita udah coba, kayaknya kita lihat guys ya. Kita refresh, apakah berhasil guys? Oke, is on the client ya teman-teman. Kita harus kasih, nah ini dia guys, harus kasih directive ya namanya, kasih tahu ini di client gitu, karena defaultnya di server gitu. Nah ini berhasil guys, ini adalah respon dari API nya. Nah ini kayaknya nggak ada datanya teman-teman ya. Kita tambahin dari fetch nya, kita tambahin konfigurasi accept ya, accept. Nah ini oke, kenapa error ya teman-teman ya. Ini tuh sesuai sama dokumentasinya teman-teman ya. Nah ini headers accept, oh ya di headers ya. Oke, kita nggak perlu ini ya guys. Oke, jadi kita coba perbedaannya. Nah ini kita dapat datanya jadinya kan, ini semacam kayak konfigurasi di fetch nya, jadi biar kita dapat data yang diinginkan gitu. Type-nya application JSON. Nah teman-teman, di sini kita bisa is loading ya, karena kita udah tahu nih struktur datanya kan kayak gini nih. Berarti indentasinya 2 di sini. Kita udah tahu nih struktur datanya ini ya teman-teman. Kita bisa ambil data.job misalnya. Langsung aja, kita nggak perlu lagi ini ya. Langsung aja cetak di headingnya. Heading pertama itu response, tadi di objek data.job. Nah berhasil tuh. Nah guys, udah berhasil guys ya. Oke, sudah berhasil. Kalau kita refresh, oke. Kenapa gini? Karena gini teman-teman, kita harus pakai tanda tanya, karena data di init di awal kan, kita kan harus fetch dulu nih. Nah datanya di awal kan nggak ada nih, jadi ya kita harus pakai tanda tanya gitu. Jadi seakan-akan kalau nggak ada data ya udah nggak ada return apa, jadi kosong gini tuh. Setiap kita refresh dia berubah-berubah ya teman-teman. Nah berhasil guys, step kedua berhasil. Step ketiga kita mau styling dan kasih kayak is loading gitu ya. Nah ini gunanya is loading ini nggak dipakai kan. Nah kita mau pakai nih, misalnya ini namanya conditional rendering ya teman-teman. Is loading, kalau is loadingnya ada tanda tanya if is loading ya, ini kayak if else biasa tapi ditaruh di elemennya langsung gitu. Adalah kalau loading ya, terus data sedang memuat gitu, memuat data guys. Waduh, memuat data, bisa titik-titik gitu kan. Terus baru response.data.job ya. Nah ini titik 2 ini artinya else. Oke, kita butuh lagi guys ya. Oke dah. Nah teman-teman kalau refresh, nah memuat data terus baru muncul. Nah ini teman-teman loadingnya bagus ya. Oke, ini udah berhasil. Sekarang kita nggak mau setiap refresh itu muncul kan, kita mau misalnya klik tombol generate job. Nah dia otomatis langsung nge-fetch ulang. Nah caranya gimana? Kita buat gampang aja, kita buat button misalnya generate job misalnya gitu ya. Nah di use job ini teman-teman 10 stack ya, ada namanya fungsi refetch ya. Sebenarnya banyak banget ya teman, bisa lihat di sini tuh, banyak banget. Is pause, is pending, is sukses, kalau sukses apa yang terjadi, kalau error apa yang terjadi, failure count-nya berapa gitu ya. Wah lengkap banget teman-teman untuk API. Nah itu keunggulan dari 10 stack query, itu library yang berguna banget guys. Oke, kita on klik, saat buttonnya diklik apa yang terjadi nih, kita buat function langsung di sini aja, langsung kita panggil refetch langsung. Nah kayak gitu aja, jadi kayak fetching ulang gitu datanya setiap kita klik. Oke, sudah deh. Nah kita klik tuh, kita klik berubah-berubah, kita nggak perlu refresh lagi, dan is loadingnya hilang teman-teman ya. Ini nggak tahu sih ya, jadi kalau kita refresh baru dia muncul. Kalau kita nggak perlu, ini nggak perlu ada is loading, jadi langsung datanya langsung ada gitu. Wah harusnya bagus sih, jadi nggak ada loading dulu, langsung muncul datanya. Oke, kita mau styling dikit ya, masa kayak gini ya teman-teman yang jelek ya, biar lebih layak dikit lah ya stylingnya teman-teman. Karena di sini seperti saya bilang di awal ada Tailwind CSS, kita bisa pakai Tailwind CSS nya. Oke, kalau teman-teman pernah dengar how to center a div ya, kita lakukan di sini teman-teman. Divnya kita center nih guys, biar di tengah. Nah kita pakai flexbox aja, flex col, itemsnya center. Ini rumus ya teman-teman, center terus H screen, kasih gapnya misalnya
10 gitu ya jaraknya. Nah berhasil teman-teman ya, langsung di tengah ya. Oke, di sini kayaknya buttonnya jelek ya. Buttonnya kita ganti dulu, misalnya kasih class name, misalnya di sini enaknya talun ya. Teman-teman bisa kasih ini misalnya BG. Kenapa nggak mau ya? Oke, biasanya mau teman-teman. Oke, BG black lah gitu lah. BG black, berarti backgroundnya hitam lalu teksnya putih. Nah tuh mau kan teman-teman ya. Biasanya tuh ada warnanya gitu loh. Sekarang nggak ada guys. Aneh sekarang guys. Oke, habis apa lagi nih? Paddingnya misalnya 5, B nya 2. Jadi padding X nya kanan kirinya 5, terus atas bawahnya 2. Oke, berhasil guys. Oke, sudah ya guys ya, berhasil kita melakukan misinya, step 3 berhasil ya. Oke teman-teman, kalau suka video tutorial Next.js kayak gini, teman-teman komen aja mau buat proyekan apa ke depannya di kolom komentar. Oke, jangan lupa like and subscribe guys. Sampai jumpa di video berikutnya.